السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman sampai pada ayat yang ke-116 dan 117 dari surat Ali Imran. Itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang yang kafir, lan tughni anhum, enggak akan bermanfaat bagi mereka harta mereka maupun anak-anak mereka. Yang tidak bisa mereka menebus dari azab Allah dengan hartanya, tidak pula dengan anak-anaknya. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Kemudian Allah berikan permisalan. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati dunya. Mereka yang menafkahkan hartanya di kehidupan dunia ini untuk perkara-perkara yang seperti itu, ini untuk kekufuran. Kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum. Permisalannya seperti permisalan angin yang membawa sirrun, ini berd, dingin, es, yang ketika menimpa ladang-ladang satu kaum yang zalamu anfusahum, kaum-kaum yang zalim, yang menzalimi diri mereka sendiri, niscaya angin itu akan ahlakatuhu,
akan membinasakannya. Membinasakan kebun-kebun mereka, sawah-sawah dan ladang mereka. Wa ma zalamahumullah. Allah tidak membolimi mereka. Walakin anfusahum yadlimun. Tetapi mereka sendiri yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Demikian makna ringkasnya dari ayat Allah Subhanahu wa taala di 116 dan 117 surat Ali Imran. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala anna alladhina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah syai'a, ay la tadfa' 'anhum syai'an min 'adzabillah. Tidak bermanfaat harta mereka, tidak bermanfaat anak-anak mereka. Maknanya ay la tadfa'anhum syai'an min 'adzabillah, enggak bisa menolak sedikit pun dari azab Allah. Jangan dibayangkan dengan gambaran dunia. Jangan disamakan dengan keadaan di dunia. Sudah terancam dengan ancaman hukuman pidana karena merasa kaya, tenang saja. Kita bisa tebus. Kita kaya raya. Dan anak buah saya banyak. Mungkin bisa selamat di dunia. Dengan hartanya dan anak-anaknya. Tetapi yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza, di hari pembalasan yaumul qiyamah, tidak akan bisa ditebus dengan apapun. Tidak dengan harta, tidak dengan anak turunannya. Wallahi kalau boleh menebus dengan orang lain, niscaya seseorang akan mengorbankan anaknya sendiri. Akan dia korbankan orang yang dicintainya. Karena masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Masing-masing mementingkan dirinya sendiri itu karena dahsyatnya yaumul qiyamah. Karena dahsyatnya yaumul qiyamah. Dia enggak akan pedulikan saudaranya, anaknya, istrinya. Bahkan kalau perlu dijadikan tebusan, dia akan jadikan tebusan. Tetapi Allah katakan la, tidak bermanfaat. La tanfa'uhum amwaluhum wala auladuhum. Wala tadfa'anhum, tidak bisa ditolak dari mereka adab Allah dengan hartanya, tidak pula dengan anak-anaknya. Wala tujdi alaihim syai'an min thawabillah, dan tidak bisa pula mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah. Yang mendatangkan pahala adalah ketika harta itu di dunia disedekahkan, dijadikan sebagai amal ibadah dengan cara membantu orang miskin, membantu yang terlilit hutang, memberikan kebaikan pada orang lain, membantu fi sabilillah, mendukung dakwah ila akhirih, akan tercatat di sisi Allah pahalanya berlipat kali. Bahkan bisa jadi akan jariyah, akan mengalir terus. Tetapi ketika dia mati membawa harta, untuk apa hartanya? Tidak ikut bersamanya. Tidak ikut bersamanya nanti yaumul qiyamah. Dibangkitkan mereka dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan urat. Dalam keadaan uratan. Ghurla. Hufah. Tanpa sendal, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan dalam keadaan belum disunat. Masih seperti sedia kala ketika dilahirkan. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya dia tidak membawa apapun. Tidak pakaian, tidak hartanya, tidak apapun. Bagaimana dia akan menebus dari azab Allah? Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Orang-orang kafir tidak akan bermanfaat hartanya dan anak-anaknya nanti yaumul qiyamah. Sebagaimana Allah juga katakan, wama amwaluhum wala auladuhum billati tuqarribukum indana zulfa. Kata Allah di dalam ayat lain, tidaklah harta kalian
tidaklah anak-anak kalian menjadi sesuatu yang mendekatkan diri-diri kalian kepadaku, kata Allah. Tidak. Bukan harta kalian yang mendekatkan diri pada Allah. Bukan anak-anak kalian yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tetapi bagaimana amalan-amalan kalian. Bagaimana kalian perlakukan harta kalian. Diperlakukan untuk kebaikan, mendapatkan kebaikan. Diperlakukan untuk kejelekan, mendapatkan kejelekan. Dipakai fi sabilillah akan menjadi pahala. Dipakai untuk berbuat dosa, bermaksiat akan menjadi dosa dan ancaman azab. Demikian pula anak-anaknya dia didik dengan kebaikan. Dia didik menjadi seorang yang saleh. Anak-anak yang saleh akan menjadi manfaat buat dia yaumul qiyamah. Tetapi kalau sebaliknya, dia telantarkan anak-anaknya, dia tidak didik dengan didikan agama, maka justru akan menjadikan berat buat dirinya. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan di sisi Allah tentang istrinya dan anak-anaknya. Maka Allah katakan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta kalian, bukan anak-anak kalian yang menjadikan kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa man amana wa amila salihah. Kecuali yang beriman dan beramal saleh. Itu yang dilihat. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah enggak akan melihat bentuk-bentuk kalian, enggak akan melihat gambaran-gambaran kalian, badan-badan kalian, kayak apa pakaiannya, semewah apa, sebagus apa, tidak. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi melihat pada hati kalian dan amalan kalian. Dilihat hatinya ikhlas atau tidak ikhlas. Dilihat amalannya sesuai atau tidak sesuai dengan sunnah. Bal takunu amwaluhum wa auladuhum zadan lahum ilan nar. Bahkan bisa jadi hartanya dan anak-anaknya justru menjadi bekal menuju neraka. Justru menjadi perkara yang mendorong dia ke dalam neraka. Wa hujjah alaihim. Justru akan menjadi hujjah alaihim. Hujjah ala maknanya hujjah untuk menyalahkan. Beda dengan hujjah lahum untuk mereka. Hujjah yang mendukungnya dan membelanya. Tetapi justru hartanya yang berlimpah, anak-anaknya yang banyak, turunannya yang banyak akan menjadi hujjah alaihim ketika mereka tidak beriman dan tidak beramal saleh. Akan menjadi hujjah yang menyalahkan mereka. Bukankah aku telah bukakan bagi kalian harta dunia? Bukankah aku berikan pada kalian pendukung-pendukung yang banyak, anak-anak dan turunannya? Bukankah sudah aku berikan pada kalian sekian banyak fasilitas-fasilitas untuk kalian beribadah? Ini hujjah alaihim. Hujjah yang menyalahkan mereka. Yani fi ziyadati ni'amillah alaihim. Tentang tambahnya atau banyaknya kenikmatan yang Allah berikan pada mereka, tentunya akan dituntut syukurnya seimbang dengan rezeki yang diberikan padanya. Semakin banyak kenikmatan dia berikan, maka semakin banyak tuntutan yang harus dituntut atasnya yaumul qiyamah. Kenapa tidak berbuat begini? Kenapa tidak berbuat begitu? Dan dia tidak bisa menjawab, saya tidak punya. Kamu punya. Kamu kaya. Kamu memiliki. Kamu kuat. Kamu punya tenaga. Kamu sehat. Apalagi alasannya? Mau bilang sakit, kamu tidak sakit. Mau bilang kurang, kamu tidak kurang. Mau bilang kami dalam keadaan tidak memiliki harta dan modal, kamu diberi oleh Allah SWT harta. Itu namanya hujjah alaihim. Taqtadi minhum syukraha. Kenikmatan itu harus disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau kalian syukur akan kami tambah kenikmatan itu. Kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Maka semakin melimpahnya harta, justru semakin tuntutan kepadanya semakin besar. Wa yu'aqabuna ala adamil qiyami biha. Seseorang akan diazab, akan dituntut ketika mereka tidak menegakkan syukur terhadap kenikmatan yang berikan kepadanya, ala kufriha. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam neraka, atau mereka berada di dalam neraka dan mereka penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan. Daraba mathalan lima yunfiquhul kuffar min amwalihim allati yasudduna biha an sabilillah. Allah permisalkan apa yang diinfakkan oleh orang-orang kafir dalam menentang jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir untuk menentang tauhid, untuk menentang Islam, untuk menentang ajaran agama, pakai modal. Mereka keluarkan hartanya, yunfiqun amwalahum ta'ilah. Mereka keluarkan infaknya, hartanya besar, dengan dana yang besar, untuk menghalangi tersebarnya ajaran Islam, untuk menghalangi tersebarnya ajaran agama, ajaran tauhid, ajaran sunnah. Mereka keluarkan hartanya. Tetapi harta yang mereka keluarkan itu sia-sia. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Wallah mutimmu nurihi. Walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan harta mereka, dengan tenaga mereka, dengan upaya mereka, dengan segenap usaha mereka. Tetapi wallah mutimmu nurihi. Allah akan selalu menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Walau karihal kafirun. Berarti apa manfaatnya harta mereka yang mereka keluarkan? Apa manfaatnya infak mereka yang mereka keluarkan sekian banyaknya? Upaya mereka, usaha mereka yang mereka lakukan sekian banyaknya. Apa manfaatnya? La syai'. Enggak ada manfaat apapun. Bahkan sebaliknya, justru akan menjadi tuntutan atas mereka yaumul qiyamah dan bertambah azabnya yaumul qiyamah. Mereka yasta'inuna biha ala itfa'i nurillah. Mereka mengambil manfaat dari hartanya untuk memadamkan cahaya Allah. Bi'annaha tabtul wa tadmahil. Allah khabarkan bahwa harta mereka itu hilang sirna tanpa manfaat. Kaman zara'a zar'an. Dipermisalkan seperti orang yang menanam tumbuh-tumbuhan atau yang menggarap sawahnya dan ladangnya. Masya Allah. Mengharapkan hasil yang melimpah. Sudah melihat tanda-tandanya. Bunga-bunganya yang akan menjadi biji-biji yang mereka akan panen. Mereka sudah melihat bahwa ini hasilnya akan besar. Yu'ammil idraka ri'ihi. Mereka berharap ingin memanennya. Fabainama huwa kadzalik. Tiba-tiba ketika mereka masih menunggu panen, id asabathu rihun. Tiba-tiba datang angin. Fiha surun. Padanya ada sir, ada dingin yang sangat, ada barat, ada biji-biji es. Aibardun syadidun muhriq fahlakat zar'ahu. Maka angin tadi membinasakan seluruh tanaman-tanamannya, sawah dan ladangnya. Walam yahsul lahu illa ta'ab wal 'ana. Mereka tidak mendapatkan hasil apapun kecuali kelelahan. Tidak mendapatkan hasil apapun kecuali ta'ab wal 'ana, kesusahan dan kelelahan. Menanamnya, menyiramnya, menyianginya, membersihkannya, menjaganya dari burung-burung segala macam. Mereka beri pupuk, mereka keluarkan harta, mereka beli ini, mereka beli itu.
Ternyata saatnya panen hancur. Mereka datang ke sawahnya dan ke ladangnya, mereka bengong. Sambil memandang sawahnya telah hancur. Innala dhallun. Kayaknya kita tersesat. Ini bukan sawah kita. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mereka mengira bahwa mereka tersesat, padahal itu sawah mereka, itu ladang mereka yang kemarin masih hijau, Masya Allah, yang mulai menguning, tiba-tiba hancur, tidak tersisa. Seperti itulah gambarannya. Orang yang di dunia dengan modalnya, dengan hartanya, dengan upayanya dan usahanya ingin menghalangi agama, tidak menghasilkan apa-apa. Justru yang mereka hadapi yaumul qiyamah adalah ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yahsul lahu illa ta'bul 'ana wa ziyadatul asaf, dan hanya tambahan penyesalan. Ya asafa. Fakadzalika haula al-kuffar alladziina qala Allahu fihim. Demikian pula mereka orang-orang kafir yang Allah katakan pada mereka, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Kata Allah, orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalangi jalan Allah. Maka niscaya mereka akan keluarkan hartanya, kemudian menjadi penyesalan buat mereka, menjadi hasrah. Tsumma yughlabun, kemudian tetap kalah. Sudah keluar harta, tenaga, usaha, upaya, waktu, semuanya mereka korbankan, ternyata tidak mendapatkan kecuali hasratan, penyesalan. Tsumma yughlabun, kemudian kalah. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak mendolimi mereka. Bi'tali a'malihim, ketika amalan mereka gugur sia-sia, Allah tidak zalim pada mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun, tetapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri. Haitsu kafaru bi ayatillah, di mana mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Wa kadzabu rasulahu, di mana mereka mendustakan rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa harasu ala itfa'i nurillah, di mana mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah. Hadil umur hiya allati ahbatat a'malahum. Perkara-perkara itulah yang menyebabkan amalan mereka gugur. Perbuatan-perbuatan itulah, mendustakan ayat Allah, mendustakan sunnah Rasulullah, dan kemudian berupaya untuk menghalangi jalan Allah, memadamkan cahaya Allah, itulah yang menyebabkan amalan mereka sia-sia. Wa dhahabat bi amwalihim, hilang semua mereka, dengan harta-harta mereka juga sirna, tidak bermanfaat sedikit pun, la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia karena Allah sudah menyatakan wallahu mutimmu nurihi, Allah pasti akan tetap menyempurnakan cahayanya. Silahkan kalian berusaha dengan usaha apapun, silahkan kalian kerahkan apa yang kalian punya, pasukan yang berkuda dan berjalan kaki, silahkan kalian kerahkan seluruh angkatan bersenjata kalian, silahkan kalian keluarkan seluruh harta yang kalian miliki, seluruhnya, silahkan tambah yang seperti itu lagi bersamanya. Allah sudah berkata dalam Quran yang tidak akan berubah, wallahu mutimmu nurihi, Allah akan tetap sempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun, walau karihal haula al musyrikun. Walaupun mereka tidak suka, cahaya Islam akan tetap bercahaya. Maka percuma kalian keluarkan harta benda kalian, modal kalian, seluruh sekian banyak kalian korbankan, bahkan nyawa-nyawa prajurit kalian mereka kalian korbankan, percuma. Nggak akan bisa memadamkan cahaya Allah. Dan itu baru dunia. Akhirat lebih-lebih lagi. Justru mereka akan dituntut azab
sesuai dengan apa yang mereka upayakan, semakin besar, semakin dahsyat azabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Salatu fiik wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.